Belajar bikin pempek sama wong Palembang Yunia. Nah, ini salah satu ciri khas Palembang, yaitu makanya pempek tahu. Kenapa disebut pempek tahu? Karena dominan tahunya daripada adonan. Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini saya mau bikin jajanan pasar khas Palembang yang sangat disukai semua kalangan dari Sabang sampai Merauke ya. Ada nggak sih yang nggak suka pempek? Kayaknya jarang ya nggak suka pempek. Dan sebelum ke resepnya, jangan lupa berikan dukungannya agar channel Bunda Adina lebih bersemangat lagi memberikan resep-resep cetarnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal. Dan untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan murah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin ya. Dan sudah pasti kita cobain dulu gimana nikmatnya pempek tahu ini. Dan lebih nikmat lagi dipadukan dengan cuko asli Palembang ya. Tentunya bikin lidah kita menari-nari, sangat dimanjakan sekali jika tekstur pempeknya betul-betul pas. Nah, kalian menemukan channel ini sudah pastinya kita berjodoh, oke? Saya cobain dulu pempek tahunya gimana nikmatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul banget ya. Aduh, ini nikmatnya luar biasa ya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, yang kita dustakan ya. Bisa makan yang enak-enak dan sudah pasti halal ya. Kalian pokoknya wajib cobain resep ini, dan ada triknya dan juga resepnya tidak ada kebohongan. Jadi tonton videonya sampai selesai. Berikut bahan-bahannya ya teman-teman. Saya menggunakan ikan giling kakap 500 gram. Kalian bisa menggunakan ikan giling yang jenis apa aja, yang tenggiri boleh, yang super boleh, yang biasa pun boleh. Dan saya di sini menggunakan ikan kakap yang biasa. Harganya 1 kilo 35 ribuan, bahkan bisa di bawahnya ya. Dan saya tambahkan 2 butir telur yang sedang. Besar juga nggak apa-apa, sedang juga nggak apa-apa, yang penting telurnya fresh ya. Dan tambahkan minyak sayurnya 4 sendok makan agar adonan pempek kita lebih lebih lembut gitu ya, nggak keras. Dan aromatiknya saya tambahkan merica dan bawang putih, karena saya di sini ikan gilingnya sedikit beraroma alias bau gitu ya. Nah, jadi kita memerlukan ini. Jika ikan giling kalian tidak bau, nggak pakai ini nggak apa-apa ya, bisa di skip bawang putih dan mericanya. Lalu tambahkan gula pasir 1 sendok teh agar rasanya lebih gurih, lebih mantul ya. Dan tambahkan MSG 1 sendok teh. Kalau ikan kalian yang super gunakan yang merek daun bambu karena rasanya lebih kalem. Kenapa kalem ya? Karena dia penyedapnya tidak begitu menonjol, sehingga ikan kita lebih terdepan ya, seperti motor ya kan ya. Semua bahan sudah dimasukkan, lanjut kita aduk menggunakan spatula dulu ya. Atau langsung mau pakai tangan juga nggak apa-apa. Saya di sini menggunakan spatula dulu, diaduk merata, baru nanti kita masukkan airnya. Nah, saya di sini menggunakan airnya tidak banyak, hanya 10 sendok makan atau 100 ml ya. Kenapa airnya sedikit sekali? Karena tekstur ikan giling yang saya pakai ini sudah basah. Dan ditambah lagi saya masukkan di freezer dulu, dan tentunya ada tambahan air lagi, sehingga saya tidak begitu memerlukan air yang banyak. Dan jika ikan gilingnya dari jika jenis ikannya sama seperti saya, kakap biasa yang harganya murah, 1 kilonya 35 ribu, maka gunakan airnya sedikit saja. Kenapa sedikit? Karena ini jenis pempek yang langsung digoreng, yaitu pempek tahu ya.
Pempek tahu ada juga yang rebus, tapi jarang ya. Itu hanya umat-umat yang tidak mau bestian sama minyak goreng ya. Nah ini versi yang digoreng, memang aslinya versi digoreng pempek tahu ya. Dan ikan giling saya ini jenis yang basah, kualitas biasa aja. Dan udah dari freezer juga, jadi lebih basah lagi, maka menggunakan airnya sedikit ya. Sudah kelar dimasukkan 10 sendok makan di adonan saya ini. Kalau pakai literan yaitu 100 ml. Lanjut menggunakan tangan ya. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan tangan, gunakan mixer juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih nyaman menggunakan tangan agar saya tahu konsistensi adonannya ya. Saya lebih mengenali adonannya jika saya menggunakan tangan, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau, jangan pakai mixer juga nggak apa-apa. Biasanya yang pakai mixer nih yang sudah pro ya, alias sudah suhu-suhu perpempean ya. Nah kalau yang belum suhu jangan pakai mixer ya, sebaiknya menggunakan tangan, jadi kita tahu mengenali adonan kita. Oke. Terakhir masukkan garamnya. Apa bun garamnya terakhir? Iya, garamnya terakhir karena kalau sudah dimasukkan garam, adonannya menjadi kental ya. Nah sebelum dimasukkan garam itu dibejek-bejek dulu, nggak apa-apa. Kenapa dibejek-bejek? Biar dia lebih kejal, tapi kejalnya tetap sopan gitu ya. Nah dan saya tambahkan saus tiramnya sedikit saja. Kenapa menggunakan saus tiram? Ya nggak apa-apa, saya suka aja ya. Yang nggak suka pakai saus tiram bisa di skip ya, karena ini bukan poin utama dari adonan ya. Ketika garam sudah masuk, maka adonannya kental seperti ini ya. Ini sudah bisa kita olah seperti bikin somai ataupun bakso ikan ya, seperti itu ya. Tinggal ditambahkan sagunya 2 sendok makan kalau mau bikin somai atau bakso ikan ya, ataupun tekwan ya. Sagunya lebih sedikit, lebih dominan adonan ikannya ya. Lalatnya ikutan syuting ya, kan ya teman-teman. Karena ini ikannya memang lumayan berbau, tapi setelah bawang putih dan merica aromanya benar-benar dahsyat, berkurang ya, apalagi sudah digoreng jadi lebih wangi ya. Nah dalam adonan ini menggunakan sagunya kurang lebih 300 gram, dimasukkan di adonan 250 gramnya untuk nanti pas kita membentuk. Karena bermain pempek, membuat pempek ini butuh apa ya, pupur-pupuran tangan celemongan tangannya maksud saya, seperti itu. Jadi 250 di adonan, 50 nanti di luar. Ketika sudah masuk jangan over aduk ya, karena kalau sudah sagu masuk cukup diratakan, diaduk sampai dia rata saja, jangan dibejek-bejeki ya, diadon sehalus mungkin saja ya. Kalau bisa kalau pakai spatula aja, kalau yang tidak biasa takutnya nanti karena tangan kita panas ya teman-teman. Kalau ingin mengaduk sagunya ini cukup pakai spatula aja, nggak usah pakai tangan agar adonan tidak keras. Oke? Cara membentuknya seperti di video ya teman, diperhatikan ya. Adonannya kita timbang per 30 gram atau sesuai selera, 2 gram atau 10 gram, lebih tipis ya 10 gram. Kalau saya ini 30 gram, jadi satu resep ini menghasilkan 40 piece. Ukuran tahunya yang sedang, besar sekali tidak, kecil sekali tidak. Harga tahunya 1000 sampai 1500 bahkan 2000 satu bijinya ya. Nah jadi kalau 30 gram untuk tahu yang sedang ini pas ya. Karena pempek tahu, jadi tahunya kita perlihatkan, jangan tidak diperlihatkan. Kalau ditutup jadi model deh ya, kalian tahu nggak? Bukan model yang berlenggang-lenggang, bukan ya. Longgeng yang model yang di kuah maksud saya ya. Ya inilah pempek tahu ciri khas dari kota Palembang. Yang belum ke Palembang, mampir ya.
Nah ya, kira-kira cara ngebentuknya di video diperhatikan baik-baik agar teman-teman tidak salah jalan pastinya ya. Dan digorengnya sebentar saja, jangan lama-lama, nanti dianya keriting-keriting ya. Pokoknya sebentar saja, jangan lama-lama, dan warnanya jangan sampai gosong. Minyak sayurnya usahakan banyak ya, 2 liter langsung masukin semua. Ini saya tidak 2 liter jadi tidak tenggelam, usahakan tenggelam. Jadi dia warna cantik ya, tidak ada gosong sana gosong sini, oke? Untuk pempek tahu ini, tahunya digoreng dulu ya teman-teman. Jadi sehingga ketika kita menggoreng ini fokus di kulitnya saja, di pempek saja. Karena tahunya sudah matang, jadi kita tidak perlu berlama-lama menggorengnya ya teman-teman. Mau cerita sedikit biar kalian nggak bosan ngeliatin aku ngebentuk pempeknya ya. Sekali lagi, kalau mau bikin pempek jangan berpatokan sama resep. Kenapa nggak berpatokan sama resep? Ya boleh-boleh aja berpatokan sama resep, tapi jangan fokus gitu ya. Kenapa jangan fokus? Karena jenis ikan kan berbeda ya. Ada kualitas yang super, ada yang enggak ya. Tapi kalau yang jualan biasanya dia udah langganan, jadi nggak mungkin berubah-berubah kualitas ikan tempat dia membeli. Kalau disip lagi ikannya kita giling sendiri, kita chopper sendiri, maka kita akan benar-benar mengetahui kualitas ikannya ya. Nah, kalau untuk kualitas ikan yang harga di bawah 40.000 biasanya banyak mengandung air, apalagi kita yang membelinya frozen. Nah, biasanya kualitas pempek menggunakan ikan frozen dengan yang fresh sangat-sangat berbeda. Kalau kita menggunakan ikan yang frozen, maka kita harus menggunakan mixer yang over karena ingin melembutkannya kembali ya. Kalau ikan giling yang frozen itu adonan pempek kita akan pecah, tidak menyatu dengan sagu ya. Jadi kalau ikannya kita frozen kan, maka kita harus benar-benar cairkan di suhu ruang ya, benar-benar cair sekali, tidak ada lagi batu es di dalam adonan ikannya ya. Adonan ikan di dalam ikan gilingnya maksud saya sudah benar-benar cair sekali ya. Dan jika sudah terlalu lama di dalam kulkas, meskipun sudah cair, kita harus tetap mixer sampai dia benar halus ya, agar pempeknya tidak pecah. Dia kalau kita haluskan, maka adonan pempek kita tidak bisa bersatu dengan sagu ya. Jadi inti mempempek itu kenali jenis ikannya ya. Kalau yang bingung maksudnya gimana dan gimana, ikannya lebih baik giling sendiri ya. Khususnya yang di Pulau Jawa kayaknya jarang yang ada jual ikan giling. Mungkin ada di e-commerce lainnya seperti ya toko atau toko hijau ya. Nah, itu harus menggunakan mixer untuk dihaluskan kembali.
Jika teman-teman masih bingung sama resepnya, bisa komen di kolom komentar. Insya Allah saya jawab sebaik mungkin, sebisa mungkin ya teman-teman. Jangan ragu-ragu untuk bertanya di kolom komentar. Bagaimana? Mudah ya? Sepertinya terlihat mudah, tapi tetap hati-hati dalam pembuatan pempek. Bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit ya. Dan sebelum videonya terakhir, saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga kalian semua sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin ya. Jangan lupa berikan dukungannya seperti like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi memberikan resep-resep cetarnya. Dan sampai bertemu di resep selanjutnya. Pokoknya resep ini tidak ada kebohongan dan recommended banget. Rasanya yummy, mantul ya. Dan kalau kalian ke Palembang, japri aku ya. Bye-bye.